ولشفاعة رسول الله ولكرامة أولياء الله وعلى ما نوى سلفنا الصالح وعلى ما نوى مؤسس الإندونيسية الذين سبقونا بالإيمان وعلى ما نوى الحاضرين والحاضرات على نية القبول وحصول المقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعثة والنهضة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Janabal kurama sadatul ulama andal aizza, seluruh para bapak, para ibu dan seluruh pemirsa Aswaja TV. Keren, wis duwe TV. Ya, Aswaja TV, pemirsa channel Al Hasbi. Channel apa nih? Iya, TikTok. Mas Darto, Taufik Cilacap, semua hadirin al hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita merasakan denyut kemerdekaan yang sempurna. Karena malam ini sesungguhnya, jadi kalau tadi siang tanggal 17 Agustus 1945 itu hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetapi sebagai sebuah negara belum lahir. Karena negara itu ada kepala pemerintahan, ada undang-undang atau ground width atau ground slack istilahnya Bung Karno. Kemudian ada pemerintahan. Tanggal 17 Agustus 45 itu belum ada kepala negara, belum ada kepala pemerintahan, belum ada pemerintahan. Dengan demikian 17 Agustus itu belum ada Indonesia sebagai sebuah entitas negara. Indonesia itu lahir sehari kemudian sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Yes, 17 Agustus dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, sebagai sebuah bangsa sudah lahir. Bahkan kalau merunut sejarah, tidak 17 Agustus. Karena 15 Agustus 45 sudah dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Cirebon oleh Dr. Sudarsono. Cuma karena Dr. Sudarsono ini tidak atas nama rakyat Indonesia, maka proklamasi 15 Agustus ini belum begitu menggaung gemanya, belum begitu dikenal. Dan itu, mohon maaf, otak dibalik proklamasi 15 Agustus 45 itu ya ada Muhammad Syahrir. Ini sesuatu yang mungkin baru, yang mungkin belum familiar, tetapi ini catatan sejarah. Bahkan kalau merunut sebagai sebuah bangsa sekali lagi, bukan sebuah negara, kita harus menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu sudah lahir lebih dulu pada tahun 1914 ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan organisasi yang namanya Subhanul Wapon. Saudara-saudara, embrio lahirnya Nahdlatul Ulama ini tidak bisa dipisahkan dari adanya organisasi Islam yang kuat di Indonesia yang dulu bernama Syarikat Islam. Kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini gurunya Bung Karno, bahkan moro sepahnya Bung Karno. Bung Karno itu tinggal kos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto dan dijodohkan dengan Ibu Inggit kalau tidak salah, istri pertama Bung Karno. Cokro Aminoto itu juga gurunya Soekarmadi Marijan Kartosuwiryo.
Nah, ini nama-nama yang familiar. Dan Cokro Aminoto juga ideolog dari pendiri dan penggerak NU Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Catatan ini bisa kita lihat pada catatan-catatan awal kelahiran Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, saya agak kaku ya, karena saya kebetulan skripsinya itu tentang NU dan civil society. Saya membaca tuntas bukunya Andre Villaat, NU Vis-a-Vis Negara, membaca tuntas bukunya Martin van Burnesen, membaca tuntas bukunya Kazuo Shimogaki, peneliti-peneliti besar Nahdlatul Ulama pada saat itu. Dan proses skripsi saya itu mau makan waktu 1 tahun 6 bulan. Tebalnya 360 halaman. Di situ ditemukan bahwa sesungguhnya embrio berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu berawal dari forum diskusi intensif. Karena ini majelis aswaja ya, saya kira perlu untuk membuka ini secara luas, yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bersama dengan Kiai Haji Hasan Gipo bersama dengan Kiai Haji Mas Alwi. Jadi kalau Mas itu sebutan untuk keturunan Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan oleh Mbah Sunan Ampel, Raden Rahmat Sunan Ampel. Itu untuk zuriyah Rasulullah yang bergerak di bidang dakwah, itu biasanya bergelar Mas Maulana Sayyid atau Maulana Syarif. Maulana Sayyid untuk keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Maulana Syarif untuk keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya Kiai Haji Abdul Wahid Hafizullah bersama dengan Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Mas Mansur termasuk di dalamnya. Kiai Haji Mas Mansur itu yang kemudian belakang hari menyatakan berpisah dari Nahdlatul Ulama. Beliau ikut di dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, ini Majelis Ta'lim Aswaja buka ini catatannya. Sehingga Muhammadiyah dengan NU ini satu rumpun, satu guru. Mbah Hasyim Asy'ari itu memiliki guru yang sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, berguru pada Kiai Haji Soleh Darat. Darat itu salah satu daerah di Semarang, Jawa Tengah, Mbah Soleh Darat. Yang Mbah Soleh Darat itu juga gurunya Raden Ajeng Kartini. Kiai Haji Abdul Wahid Abdullah itu menjadi salah satu pimpinan Syarikat Islam. Cuma ada yang berbeda. Saat itu Syarikat Islam ketika mengadakan pertemuan-pertemuan, pesertanya banyak, tetapi isinya orasi-orasi politik. Lebih banyak orasi politik. Ngajinya itu hampir-hampir zero. Sehingga ini yang menjadi kegelisahan dari Mbah Wahab Hasbullah. Bagaimana mungkin orang berkumpul sedemikian banyak tetapi tidak pernah diisi hatinya, yang hanya diisi terus otaknya saja. Karena kalau bicara kemerdekaan itu tidak bisa hanya diisi dengan konsep, metodologi, dengan teori-teori, dengan semangat, tetapi juga harus diisi dengan hatinya, dengan agama. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah menyelenggarakan pendidikan di Masjid Ampel Denta. Jadi kajian-kajian yang kalau Haji Umar Said Cokro Aminoto, saya tadi baru baca catatan sejarah. Pernah suatu saat ketika mengajukan izin untuk kegiatan kongres, itu dilarang oleh Hindia Belanda. Maka Cokro Aminoto kemudian menemui mufti Belanda, jelas namanya adalah mufti Belanda saat itu Habib Yahya, Habib yang di Jakarta itu. Nah, ketika ada jaminan beliau datang, maka diizinkan dan beliau ikut mengisi di situ. Tetapi ini masih kering dalam pandangan para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah saat itu. Maka Mbah Wahab kemudian
menjadikan Masjid Ampel Denta sebagai pusat gerakan diniyah ijtimaiyah yang berbeda dengan semangatnya Syarikat Islam, yakni kegiatan pengumpulan massa, bahwa menggunakan istilah pengumpulan jamaah dengan isi membaca kitab kuning. Ini yang berbeda. Kalau pada saat pengajian-pengajian atau kegiatan-kegiatan pengumpulan massa yang dilakukan oleh Syarikat Islam, itu nyaris tidak membaca kitab kuning, lebih pada analisisnya, lebih pada deskriptifnya. Tetapi Mbah Wahab mengembalikan pada nilai dasar Ahlussunnah wal Jamaah, yakni dengan kitab kuning. Dan ternyata ini lebih diminati oleh jamaah. Pengajian-pengajian rutin Ahad Wagean yang diselenggarakan di Masjid Ampel Denta hampir selalu diikuti oleh banyak sekali jamaah membludak. Biasa ngaji, katakanlah baca takrib lah, baca syafinah lah, diterangkan, dijelaskan, baru dihubungkan dengan realitas kekinian, realitas zaman. Jadi majelis taklim jangan sampai hilang tradisi yang pertama dilakukan oleh Islam Ahlussunnah wal Jamaah, para kiai terutama di Masjid Ampel Denta. Kemudian rutinan Ahad Wagean di Masjid Ampel Denta, itulah yang menjadikan cikal bakal berdirinya taswirul afkar. Taswir itu artinya gambar, foto. Afkar itu pemikiran. Penting untuk memotret pemikiran yang ada, pemikiran-pemikiran yang berkembang, tetapi diselaraskan dengan turas, dengan kitab kuning, dengan pendapat salafun soleh. Nah, maka ketika 1926 tanggal 31 Januari atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, diputuskan untuk para ulama mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Ingat, nama Nahdlatul Ulama itu yang mencetuskan Kiai Haji Mas Alwi. Karena sebelumnya sudah ada nama Taswirul Afkar. 2 tahun kemudian berdiri Nahdlatul Wathon 1914. 2 tahun kemudian berdiri Subbanul Wathon. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan tanah air, Subbanul Wathon itu pemuda tanah air. Kalau dulu ada laskar yang sangat dikenal pada masa Jepang, PETA, komandannya namanya Sudanso Supriyadi. Yang Sudanso Supriyadi itu Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama, tetapi sampai dengan diganti oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, tidak pernah ditemukan orang yang bernama Sudanso Supriyadi tersebut. Atau hilang, atau menghilangkan diri, atau uzlah, atau dihilangkan, kita tidak tahu. Tetapi tidak ditemukan orang yang bernama Sudanso Supriyadi yang waktu itu Panglima perangnya, kalau sekarang TNI namanya. Nah, Subbanul Wathon, pemuda tanah air yang sesungguhnya menjadi embrio gerakan pemuda Ansor. Ansor sebagai sebuah nama, okelah, lahir tahun 38 ketika Kongres Habstur Nahdlatul Ulama ke-12. Tetapi Ansor sebagai entitas organisasi kepemudaan, gerakan pemuda, lahir jauh sebelumnya tahun 1916. Mengapa saya katakan sebagai bangsa Indonesia itu sejak tahun 1916 sudah eksis? Karena kita ingat 1916 itu Mbah Wahab sudah menciptakan lagu yang dikenal dengan Mars Subbanul Wathon. Ini teman-teman Ansor sering nyebut menyanyikan lagu Yalal Wathon. Gak ada itu lagu Yalal Wathon. Mars Subbanul Wathon. Dan saya sering prihatin kalau lihat orang nyanyi Mars Subbanul Wathon itu nadanya gelendeh. Karena saya kebetulan dapat sanad Mars Subbanul Wathon itu langsung dari Mbah Syekhona Khalil, Syekhona Maimun Zubair di Jakarta saat itu, menceritakan dulu Mbah Zubair itu, Mbah Zubair bin Mbah Dahlan, mengajarkan yang namanya lagu Mars Subbanul Wathon diajarkan di pesantren sarang sejak Mbah Maimun masih kecil.
setiap malam Senin. Jadi kalau Maulidul Barzanji itu ngatiril yang kedua, pertama kan Abtadiul Imla, yang kedua kan wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Saybatul Hamdi humidat hisaluhu saniyah. Itu kan di terakhir itu ada kan nasabun tahsibun hula bihulah. Setelah menceritakan nasab Rasulullah sampai Nabi Ibrahim, Syekh Barzanji itu hanya sampai Nabi Ibrahim. Kalau yang sampai dengan Nabi Adam itu tidak oleh Syekh Barzanji, tapi oleh yang lain. Misalnya dalam Sirah Nabawiyah sampai dengan Nabi Adam. Kemudian kalau di sini kan lagunya santai ya. Nasabun tahsibul ula bihulahu. Kalau disarang daweh Mbah Maimun, nasabun tahsibun ula bihulahu qaladadha nujumahal jauza'u abada itu. Setelah itu terus apa? Mars Subhanul Watan dinyanyikan. Mbah Mun ketika menyampaikan ini, usia beliau mungkin sudah di atas 80 tahun. Untuk berdiri saja susah, tetapi beliau kalau menyanyikan Mars Subhanul Watan itu berdiri tegak. Nah, ini teman-teman juga perlu diingatkan kembali. Berdiri tegak. Nah, kalau Bung Karno itu kan orang yang perfeksionis. Bung Karno itu sampai membuat maklumat presiden nomor 1 tahun 46 tentang pekik kemerdekaan. Maklumat presiden itu kalau sekarang kepres lah, putusan presiden dan pekik merdeka. Jadi pekik merdeka yang benar itu adalah tangan sejajar dengan bahu, sejajar. Terus tangan sejajar, posisi tangan menutup diletakkan di ini sebelah kanan. Merdeka, merdeka itu yang betul menurut undang-undang, menurut peraturan. Kalau sekarang kan yang berubah merdeka, merdeka. Nah, itu bukan pekik merdeka versi Bung Karno. Itu versi partai politik. Makanya beda kalau Bung Karno merdeka. Dan Mbah Mun mengajarkan, mbok yo lek nyanyi Mars Subhanul Watan, semangat seperti pekik merdeka sebagai penghargaan terhadap Mbah Wahab Hasbullah itu dipegangi. Ojo nyanyi Watan celengar-celengar gitu kan. Itu Mbah Mun bisa cerita begini. Subhanul Watan, Mars Subhanul Watan itu di Marsia. Di Marsia itu ketukannya patah-patah. Bayangin. Jadi ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Walatakun minal hirman. Jangan engkau menjadi orang yang celengar-celengar, ada ledel, celala celili. Hirman itu andelap undulup gitu kan ya. Inhadu ahlal watan, bangkitlah engkau. Inhadu itu bangkitlah, wahai para pemuda tanah air. Indonesia biladi anta unwanul fahama. Indonesia biladi, Indonesia tanah airku. Anta unwanul fahama, engkaulah unwan, simbol panji kehormatanku. Nah, ini kan sebagai bangsa. Apa kalau bukan bangsa kalau tidak disebut sebagai simbol kehormatanmu? Kullu mayyatika yauman tamihan yalqa himama. Siapa saja yang datang dan menggambumu, ia akan binasa di duli kebesaranmu. Kami yang akan menghadapi. Nah, saya katakan sebagai sebuah bangsa clear, tetapi belum diproklamasikan, belum resmi, belum ada pengakuan dari dunia, belum ada wilayah yang jelas. Wilayah yang jelas itu 18 Agustus. Jadi kalau kemudian sekarang kita belajar di sekolahan, seolah-olah istilah Indonesia itu pertama kali digunakan oleh ASDV, Associated Social Democrat Vereniging. Bahasa Indonesia ini ngerti orang? Partai Sosial Demokrat. Bahasa Jawa ini ngerti orang? Partai Komunis Indonesia. Seolah-olah kata Indonesia itu pertama kali dikenalkan oleh aktivis-aktivis PKI. Maka kita kader NU kedah ngertos.
yang pertama kali mengenalkan dan tegas mengenalkan istilah Indonesia itu ya kiai-kiai pendiri NU, Mbah Wahab Hasbullah. Nah, setelah taswirul afkar, kemudian berdirilah Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Berdiri kemudian Subbanul Wathon, pemuda tanah air. Berdiri kemudian apa? Yang ini Subbanul Wathon, Nahdlatul Wathon, Nahdlatut Tujar, kebangkitan para saudagar. Artinya apa? Kita ber-NU itu 4 hal ini dimatangkan deh. Mbah Wahab sudah nyontohin. Kita ber-NU jangan asal-asal ber-NU deh. Pertama apa? Ideologisasi harus matang. Taswirul afkar. Titik-titiknya wong NU ya bisa Allahumma dini, bisa Allahu Akbar kabiro, bisa niat sholat, bisa wudu sing bener, kan titik-titiknya ya minimal. Setelah itu apa? Mandat yang ditetapkan setiap warga NU adalah Nahdlatul Wathon. Ada kebangkitan tanah air, berarti mutlak ada cinta tanah air. Maka tidak dibenarkan siapapun ia yang mengaku sebagai jam'iyah, sebagai jamaah dari Nahdlatul Ulama, kalau ia berkhianat pada negara kesatuan Republik Indonesia. Gak ada ceritanya Banser merangkap jadi, mohon maaf, FPI misalnya, gak ada ceritanya. Banser merangkap jadi HTI, gak ada ceritanya. Banser merangkap jadi PWILS. Nah, PWILS masih sama, cinta tanah air, NKRI. Tapi kalau organisasi yang tidak cinta tanah air, gak ada ceritanya. Itu gak sesuai dengan para pendiri bangsa. Insya Allah walat itu. Nah, setelah Nahdlatul Wathon, apa lanjutnya? Subbanul Wathon, kaderisasi dilakukan dengan baik. Maka salah satu dari program utama PBNU 2025 2020-30 ini salah satunya adalah kaderisasi total. Kaderisasi total itu menyeluruh. Salah satu yang secara resmi ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah kaderisasi dasar, namanya PD PKP NU, pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak NU, dilanjutkan dengan PMKNU, pendidikan menengah kepemimpinan. Nah, ini pakai AID sudah PMK, Pak dan Lehan sudah ya. Jadi itu sudah menengah kepemimpinan. Kalau dasar itu baru al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Baru situ. Baru deskriptif, mendeskripsikan kepemimpinan, mendeskripsikan NU, mendeskripsikan, baru pada tataran awal. Dilanjutkan dengan pendidikan menengah kepemimpinan, PMKNU. Itu sudah kalamuna lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tangqasi salah suwahi al kalim. Di atas pendidikan mengenah kepemimpinan NU ada akademi kader nasional, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nah, sudah alfiah kelasnya, sudah analitis. Kalau Mas dan Lehan pakai AID, saya misalnya itu baru ini masih analitis, belum menciptakan teori. Kalau sudah ikut akademi kader nasional sudah teoritis, menciptakan teori. Caranya bisa doktor itu lah. S3 sih dia nambah S2 caranya, cara gampangannya. Walaupun hanya ditempuh dalam waktu seminggu, tapi wis magister gampangannya kan. Kalau PDPKP 3 hari, ya sudahlah, setara dengan sarjananya NU itu PDPKP NU. Lah wong NU jare kader NU kok ora gelem melu PDPKP NU, ya pret kuwi kader-kaderan. Lah kan saya sudah ikut pendidikan di Ansor misalnya, wis melu pelatihan PKL. Di Ansor itu pelatihan kepemimpinan nasional setara dengan PDPKP, saudara. Di IPNU, di PMI setara dengan PDPKP. Saya sudah di PMI, sudah pengkaderan sampai tingkat tinggi setara dengan PDPKP. Jadi wajib diawali seluruh pengurus ikut PDPKP. 4 hal yang harus matang itu ber-NU itu. Pertama, semangat pertama apa? Taswirul afkar. Konsepsi, pemikiran, amalia, ubudiyah. Setelah itu apa? Nahdlatul Wathon, cinta tanah air. Yang ketiga apa? Kaderisasi, Subbanul Wathon. Yang keempat, ini yang mungkin sering terlupakan, Nahdlatut Tujar,
Maka kalau ada pertanyaan, jangan engkau bertanya apa yang NU berikan kepadamu, tapi tanyakan padamu apa yang telah engkau berikan untuk Nahdlatul Ulama. Itu kata kuncinya di kemandirian. Teman-teman Ansor lagi bikin BUMBA, PCNU Cilacap lagi bikin BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kemarin itu baru penguatan di tingkat koin, sekarang meningkat. Oke deh, koin kita tingkatkan menjadi badan usaha. Insya Allah bulan Oktober. Ya, kalau majelis sudah punya BUMBA, itu baru 1926 setelah semua infrastruktur tertata, dirumuskanlah, berdirilah organisasi yang dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama. Sehingga dengan demikian visi Nahdlatul Ulama itu yang pertama, visi menyelamatkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong ngakunya Islam, kok ngelarang ziarah kubur, wong Kanjeng Nabi berziarah kubur, terus dia ikut siapa? Ana wong Islam kok ngelarang tahlilan, ngelarang yasinan, ngelarang maulidan, terus tiru siapa? Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi wadah beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para sahabat. Yang kedua, mandat berdirinya Nahdlatul Ulama itu apa? NU itu sendiri. Kita sudah saatnya ber-NU itu secara kafah aja, orang NU-NUan. NU-nya sing temenanan, sing kafah. Lah kan sing penting melu tahlilan, sing penting kan. Lah itu amaliyah, itu jamaah bukan jamiah. Yang ketiga, mandat itu pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka elan vital yang dijunjung adalah Indonesia biladi anta unwanul fahama kullu ma ya'tika yauman tamihan yalqa khimama. Dan yang keempat, ada mandat berdirinya Nahdlatul Ulama yang itu harus dipegangi oleh seluruh elemen Nahdlatul Ulama. Apa? Membangun peradaban dunia. Paterun. Kita tidak bicara tentang peradaban lokal, tapi peradaban dunia. Bagaimana Wali Songo kemudian menyelaraskan antara kebudayaan yang ada dengan dakwah menjadi aset dunia. Bagaimana, misalnya saya contohkan, Mbah Sunan Kalijaga kemudian menyelaraskan antara wayang yang sudah berkembang sebelumnya, wayang Purwo, tetapi dulu dikenal wayang tengil, wayang tengul, wayang tengil. Wayang tengil itu ya kalau sekarang wayang golek. Jadi kalau wayang itu gambarnya persis dengan manusia yang ada. Maka ketika Mbah Sunan Kalijogo minta izin kepada Mbah Sunan Giri untuk menampilkan wayang pada saat peresmian Masjid Agung Demak, ditolak oleh para wali. Itu kan gambaran manusia. Kita dilarang menampilkan gambar-gambar yang persis seperti makhluk hidup, karena itu menyaingi Tuhan. Maka Sunan Kalijaga kemudian menemui Ki Bekel Anom. Ki Bekel Anom itu siapa? Orang yang masih beragama Buddha, tetapi dia ahli ukir dari Jepara. Sunan Kalijaga kemudian menyampaikan, saya butuh dibuatkan wayang-wayang seperti ini, karakternya seperti ini, bahkan kainnya seperti apa, mustokonya seperti apa, karakter buta seperti apa, wajahnya seperti apa, kakinya seperti apa, tetapi digambar. Nah ini tentukan peradaban dunia Bapak Ibu sekalian. Bahkan dulu itu wayang yang menarik itu suluk-suluk. Mbah Sunan Kalijaga juga membuat suluk-suluk untuk menggambarkan perubahan itu. Dan suluk ini menjadi aset, diakui sebagai warisan tak berbenda oleh UNESCO. Bayangkan, welulang rineko
jalmo 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 nggo kang darbeni sanes saking negeri monco tuing kuno Masjid Demak pawitanipun Wali Songo kang nganggit wayang menungso ginambar miring kinarya tepo palupi tuk 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 tuk. Ini mandat peradaban dunia yang harus diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Welulang rineko jalmo, welulang sing maune kan patung dirubah menjadi welulang, dibuat seperti gambar manusia dengan karakter sendiri. Sahabat-sahabat pernah mencoba secara khusus ngamatin wayang enggak? Kalau karakter kesatria, mripate kayak gie, irungnya kayak gie, mulutnya kayak gie. Karakter buta, karakternya begini, tangannya begini. Oh, buta gue digambarnya kayak koruptor, tangannya ngepel ya. Terus wah. Karakter ini dibentuk oleh Mbah Sunan Kalijaga yang kita kenal dengan sekarang wayang kulit itu. Jalmo ratu, manusia sebagai pengendali, manusia sebagai ratu. Jalmo ratu pujangga kang darbeni. Jalmo ratu ini yang dikendalikan oleh para pujangga, tidak sekedar seniman, tetapi seniman yang punya visi keagamaan, visi peradaban dunia. Pujangga kang darbeni sanes saking negeri monco tuing kuno, bukan yang bersumber dari cerita mancanegara Ramayana, Mahabharata, bukan dari situ. Wayang yang benar-benar baru dimanfaatkan untuk dakwah. Masjid Demak pawitanipun. Nah ini permulaannya dari Masjid Demak. Ini udah kelihatan. Oh, Masjid Demak ya. Maka kalau bapak-bapak melihat bagaimana Masjid Demak itu arsitektur ya, arsitekturnya saja sudah melambangkan dakwah. Atapnya ada 3. Ini makanya Islam ini rahasia teman-teman. Merdeka tapi tetap, karena bicara peradaban dunia kan jadi jauh. Atapnya itu 3 lapis. Dulu kalau bapak pernah ke, saudara-saudara pernah ke Candi Borobudur, Candi Borobudur itu terdiri dari 3 lapis besar. Yang lapis paling bawah namanya Kamadhatu. Nah, Kamadhatu. Jadi kalau Kamadhatu itu wilayah luas, wilayah kemanusiaan, wilayah yang lebih holistik. Di atas Kamadhatu ada namanya Rupadhatu. Rupa itu wajah. Jadi ajaran yang terlihat itu bagaimana? Di atasnya itu ada Arupadhatu, sesuatu yang tidak terlihat. Di ujungnya ada nama Nirwana. Nir itu tidak, wana itu tidak orang ketok, gambarannya pangeran. Nah ini kemudian diadopsi oleh Mbah Sunan Kalijaga dengan masjid 3 tingkat, atap masjid 3 tingkat yang diterjemahkan dengan iman, Islam, ihsan. Iman itu sesuatu yang sifatnya kamadhatu, menyeluruh. Apapun ia, asal percaya kepada Allah, percaya pada hari akhir, percaya kepada para rasul, percaya pada nabi, percaya, dan semua agama mengajarkan tentang iman, tidak hanya Islam. Maka ini disebut dengan wilayah yang luas, Kamadhatu. Kalau Rupadhatu itu syariat. Wong Islamnya kudu keton sembahyang, sholat, puasa, kaji, kan keton kabeh ana syariate. Tidak mungkin beragama tanpa bersyariat. Ora mungkin dan lehan ngakune wis ma'rifatullah, ngakune wis ora mungkin. Karena harus dilalui syariat. Orang mengaku sudah bertemu dengan Tuhan berkali-kali. Kalau ia tidak sholat, wajib bagi kita mengatakan dia sesat. Orang Islam mengaku bertemu malaikat Jibril berkali-kali. Kalau dia tidak menjalankan syariat, maka sesat. Itu aja sudah.
Oh, Gus Dur itu kan nggak pernah kelihatan sholat. Kata siapa? Gus Dur kan wong sing nggal dina tindakan, tiap hari safar, maka sholatnya dijamak. Tapi Gus Dur kan sujude angel. Sujude angel kan bisa karo lenggah, karo ngadeg bae kena sholat sah. Wong karena itu uzur. Oh berarti Gus Dur sholat, Gus Dur zakat, Gus Dur puasa, Gus Dur kaji. Syariatnya dulu, rupa datunya. Baru terakhir itu arupa datu yang namanya ihsan, nggak kelihatan. Ketika datang lelaki, ja'a rajulun, datang seorang sosok lelaki menemui Rasulullah SAW. Akhbaroni anil ihsan, jelaskan kepada aku wahai Rasul, ihsan itu apa? Kanjeng Nabi jawab, antakbudallahu ka'annaka taroh wa illam takun yaroh innahu yarok. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, walaupun sesungguhnya engkau tidak melihat Allah, tetapi sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan yang tertinggi. Jadi kasih pen mago ora perlu kowar-kowar, asal dia memberikan contoh bagaimana menjalankan birokrasi dengan baik, tidak ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, ora wal-wal gedol. Ya itulah ihsan. Gue ngapa nggal dina lisane ngomong tolak korupsi, tapi dia membiasakan kehidupan koruptif di dalam dirinya dan dalam birokrasinya. Itulah ihsan. Jadi dodol cilok, hakikatnya jojol cilok, hakikatnya lagi ibadah. Wong rezeki urusannya Gusti Allah. Anak cilok sing luwih enak nyong ora perlu ngomahi, nyong ya gawe cilok sing luwih enak maning. Lah wong tuku karo tuku rezeki masalah Gusti Allah. Nyong uli rezeki, nyong uli penguripan kena wong ibadah. Itu ihsan, saudara-saudara. Yang dalam bahasa Buddhisnya itu arupa datu. Jadi peribadatan yang tidak terlihat oleh mata. Baru kita akan langsung merasakan apa yang disebut dengan kenikmatan yang tidak terlihat tetapi terasa, nirwana. Nah, itu saja dicontohkan oleh Mbak Sunan Kalijaga. Wayang, dibuatlah karakter-karakter wayang, dan setiap warga anggota pengurus Nahdlatul Ulama punya tanggung jawab untuk menjaga peradaban dunia. Peradaban yang sarwa, kalau bahasanya Kemenak itu apa namanya, tasamuh, tawasud, tawazunnya tidak apa jenenge, beragama yang moderat, moderasi beragama. Ya itulah peradaban dunia. Maka sejak kecil diajarkan pada setiap kader NU, ketika berdoa pun kita tidak diperkenankan untuk egois. Loh, yang punya dosa kan aku sama Allah, cukup Allah maghfirli dzunubi. Kenapa ada wali-wali daya, wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Bahkan tidak cukup wong bon manis ya bon manis tok, enggak, mimma syarikil ardi barriha min yaminiha. Itulah pesan peradaban dunia, saudara-saudara. Nah, kembali ke kemerdekaan. Karena 4 hal ini, satu, menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai agama, cara beragama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua, menjaga Nahdlatul Ulama sebagai wasilah, sebagai wadah untuk memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, menjaga NKRI sebagai tumbuh, berkembang dan berlakunya Islam Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita tercinta. Dan yang terakhir, mewujudkan peradaban dunia. Maka suatu saat, pada saat dulu namanya Kongres Habestur Nahdlatul Ulama, sekarang Muktamar Nahdlatul Ulama. Kongres Habestur Nahdlatul Ulama ke-13 tahun 1939 di Samarinda, Kalimantan. Mana itu Samarinda? Ketika ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya mayat yang ditemukan, mayat yang tidak dikenal ditemukan di tengah jalan. Tidak dikenal kan orang ngerti agamanya apa. Zaman biyen urung langkah KTP, ditakoni wong wis mati ya ora semau. Apakah ia diperlakukan sebagai mayat yang muhtaromin, yang dimuliakan, dikafani, disolati, atau ghairu muhtaromin, seperti mayatnya Sato Galak, dibuang saja?
keputusan Kongres Nahdlatul Ulama, Gabestur Nahdlatul Ulama ke-13 menyatakan bahwa oleh karena Hindia Belanda, walaupun saat ini dikuasai oleh penjajah yang Kristiani, tapi karena dulu pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, maka setiap jenazah yang ditemukan dan tidak dikenal agamanya diperlakukan sebagai jenazah yang muhtaramin, yang dimuliakan. Ia harus dikafani, ia harus diulesi, disolati sebagaimana jenazahnya umat Islam. Dengan demikian, maka Indonesia adalah Darul Islam, bukan Darul Kufri. Istilah Darul Islam ini kemudian ditaksis oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan Darussalamah, negara yang menjamin keselamatan seluruh warga negaranya, penduduknya, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kepercayaannya. Atas dasar ini, pada tanggal 24 April 1945, sepulang Bung Karno itu baru saja dipanggil oleh Jepang, dijanjikan akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Kemudian 29 April Bung Karno menghadap kepada Hadratus Syekh. Dulu Bung Karno menyebut Mbah Hasyim dengan sebutan Hadratus Syekh. Menanyakan pertama, kalau Indonesia merdeka, menurut pandangan Hadratus Syekh, sebaiknya Indonesia menjadi negara apa? Apakah menjadi negara Islam karena 90% penduduknya beragama Islam? Ataukah Indonesia menjadi negara kerajaan karena dulu telah berdiri, sebelum Indonesia lahir telah berdiri kerajaan-kerajaan? Ataukah Indonesia menjadi negara yang seperti apa? Tentu saya Mbah Hasyim menjawab, sebelumnya Bung Karno menyampaikan, kita baru saja dipanggil oleh utusan Jepang, dan kita akan diberi kemerdekaan. Maka ditugaskan kepada kita untuk membentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, guys, tekan kemerdekaan, tekan refleksi. Doktrin Zumbityo Sake. Tentu kita minta izin agar dari perwakilan para ulama ada yang masuk. Yang kedua, kita minta masukan Indonesia itu menjadi negara seperti apa. Yang tadi disampaikan, ada beberapa contoh yang disampaikan Bung Karno. Bung Karno itu sangat-sangat visioner, sangat memahami sejarah. Yang ketiga, derek pendapat Hadratus Syekh amrih sainipun Indonesia merdekanipun kapan. Karena Indonesia Bung Karno diberi janji oleh Jepang itu kurang lebih 3 atau 4 bulan yang akan datang setelah April, berarti sekitar ya mungkin November Desember. Mbah Hasyim yang pertama menjawab terhadap permintaan untuk membentuk Doktrin Zumbityo Sake, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mbah Hasyim memberikan restu. Yang kedua, terhadap permintaan agar dari utusan ulama, kiai, ada yang masuk, Mbah Hasyim merekomendasikan putra beliau, Gus Wahid, bapaknya Gus Dur, Yaji Abdul Wahid Hasyim. Yang ketiga, terhadap Indonesia akan menjadi negara apa? Apakah negara kerajaan atau negara Islam atau negara bentuk apa? Mbah Hasyim mengatakan, derek hasil Kongres Gabestur Nahdlatul Ulama kaping 13 ingkang wonten Samarinda, pilih Indonesia menika Darul Islam, Darussalamah. Bukan negara Islam, tapi negara yang melindungi kemerdekaan dan kebebasan pemeluk agamanya berdasarkan maqasidus syariah. Apa itu? Hifdzul mal, hifdzud din, hifdzul nasl, hifdzul aql, hifdzul ilm. Negara yang menjamin kebebasan beragama, negara yang menjamin
kehidupan warga negaranya, nyawa warga negaranya, negara yang menjamin keberlangsungan keturunan, negara yang menjamin terjaganya harta benda properti, negara yang menjamin hifdzun nasl keturunan. Atas dasar itu kemudian dibentuklah Dekoritse Zumbi Kiyosaki, dilaksanakan rapat 3 kali. Rapat pertama tanggal 29 Mei 1945, 1 bulan setelah Bung Karno sowan ke Mbah Hasim, dengan agenda mendengarkan pendapat dari Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan konsepsi tentang negara welfare state, negara kesejahteraan, mengacu pada negara-negara seperti di Amerika itu, negara-negara bagian. Dilanjutkan dengan tanggal 30 Mei 1945 mendengarkan pidato Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan konsepsi tentang, pertama, negara kebangsaan, yang kedua menyampaikan tentang usulan dasar negara yang Muhammad Yamin menyebut dengan istilah Pancasila. Jadi kata Pancasila menurut catatan rapat Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tanggal 29 Mei sudah dicetuskan oleh Mr. Muhammad Yamin. Baru tanggal 1 Juni 45 dengan agenda mendengarkan pidato Bung Karno. Bung Karno kembali pertama bicara tentang negara modern, negara republik, negara yang melindungi segenap bangsa dan Indonesia dan tanah air Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang memajukan kesejahteraan umat bangsa yang bebas, merdeka dan lain-lain, yang kita bisa lihat itu masuk di dalam naskah Primbel, dan menawarkan dasar negara 5 sila yang disebut dengan Pancasila. Urutan-urutannya pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri kerakyatan, terus terakhir pri ketuhanan. Kalau itu masih dianggap terlalu banyak, saya usulkan disingkat, cukup 3: pri kebangsaan, gotong royong, pri kemanusiaan. 3 sila, cukup 3 sila, disebut dengan Trisila. Kalau itu pun dianggap masih terlalu banyak, saudara-saudara, saya sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, bangsa yang selalu saling tolong menolong, bangsa yang selalu saling bantu membantu. Maka saya usulkan diperas lagi menjadi 1 sila, Eka sila, yakni gotong royong, karena itulah semangat Indonesia. Ini Bung Karno. Terhadap usulan tersebut, karena tidak ada titik temu, dasar negaranya apa, lambang negaranya apa, belum ada titik temu, maka dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 salah satunya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, ada Kiai Haji Kahar Muzakar, ada Bung Karno, ada Hatta, ada Maramis, ada Abi Kusno, ada 9 orang lah. Rapat 22 Juni menghasilkan Primbul. Apa? Primbul dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang itu dijiwai oleh hasil diskusi Bung Karno, antara lain ya, tidak satu-satunya, dengan Hadratus Syekh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Primbul, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terus, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah. Ini aja kata Allah itu diskusinya panjang. Saudara-saudara bisa buka di catatan hasil rapat Dekoritse Zumbi Kiyosaki
Badan Pendidik Usaha Bersama Pemerintah Indonesia, terutama tentang hasil rapat di 22 Juni. Nah, ini di skripsi saya ada Pak, jadi hafal Pak. Di satu sisi ada yang mendaki tidak atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dianggap Allah itu sangat islami. Negara kita bukan negara Islam, maka minta diganti dengan rahmat Tuhan. Jadi diskusinya kata per kata, detil Pak. Jadi kalau tadi Mbah Sunan Kalijaga pesen wayang detil, kelambine koyo ngene, kerise ngene, nek buta ki ngene. Ini para pendiri kemerdekaan juga detil sekali Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Kiai Luhur untuk mewujudkan apa? Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil yang makmur, terus kemudian yang berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijakan dalam urusan rakyat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Catat, Pancasila yang pertama itu hasil Piagam Jakarta atau Jakarta Charter 22 Juni 45, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Klek, tanggal 9 Agustus 45 Hiroshima dibom. Tanggal 12 Agustus 45 Nagasaki dibom. Tanggal 14 Agustus 45 Bung Karno diculik oleh para pemuda, antara lain Sukarni, Sayukti Melik, Marijan Kartosuwiryo, Muhammad Syahrir, banyak tokoh, BM Dia, dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa karena ini Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dibomnya Hiroshima Nagasaki, dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno masih bergeming, tidak mau. 14 Agustus 12 Agustus Bung Karno dan Mr. Muhammad Hatta diundang ke Dallas, bertemu dengan Laksamana Maida kalau saya tidak salah, di Schengen. Schengen itu sekarang ikutnya apa? Kamboja. Pulang dari sana diculik oleh pemuda Pak. Bung Karno tidak mau, kekeh tidak mau, karena Bung Karno masih ingat, iki kok alamate Hadratus Syekh, merdekane kapan? Setelah Istiqoroh merdekane tanggal 9 bulan 9. Lah iki cek tanggal 14 bulan 8 45. Bareng purun tanggal 15 malam 16 Bung Karno diculik lagi dengan istrinya. Waktu itu punya bayi kecil Guntur namanya. Bu Fatmawati dan Bung Karno dibawa ke sana. Bung Hatta dibawa ke sana. Dipaksa untuk besok hari tanggal 16 harus memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini yang menarik. Bung Karno kemudian menyampaikan, saudara-saudara, bagaimanapun saya itu orang Jawa dan beragama Islam. Orang Jawa itu punya hitungan-hitungan hari baik, saudara-saudara. Orang Islam juga punya hitungan-hitungan hari baik. Saya sudah renungkan dalam-dalam, di dalam pikiran saya, menggali atas sejarah Indonesia ini, bahwa jauh sebelum saat ini telah berdiri kerajaan besar. Diawali Singosari, dilanjutkan Majapahit, di Jawa Barat ada Pajajaran, di Palembang ada Sriwijaya, ada peninggalan-peninggalan sejarahnya, ada Candi Borobudur. Saya atas keyakinan sebagai orang Jawa yang beragama Islam berpandangan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan puasa, bukan bulan Ramadan. Dan kita akan resmi menggunakan sehari setelahnya hari Setu Pahing. Dalam hitungan Jawa, Setu iku jeme songo,
paing jeme songo. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Angkanya 1 tambah 8 dijumlah ketemunya 9. Ini nyambung dengan catatan sejarah. Dulu kita berawal dari kerajaan besar Singosari yang berhasil mengusir Mongol. Singhasari itu hurufnya 9. Ken Angrok hurufnya 9. Dilanjutkan Majapahit hurufnya 9. Rajanya Brekertabumi bergelar Brawijaya hurufnya 9. Kerajaan besar di Jawa Barat Pajajaran hurufnya 9. Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja bergelar Pajajaran, gelarnya Raja Pajajaran Siliwangi hurufnya 9. Dulu ada kerajaan besar yang menguasai maritim, namanya Sriwijaya, hurufnya juga 9. Islam masuk ke Indonesia, saudara-saudara, dibawa dan disebarkan oleh Dewan Wali yang jumlahnya 9 Wali Songo. Maka saya memilih sehari setelah proklamasi nanti tanggal 18 Agustus sebagai hari keramat di mana kita akan melahirkan republik ini. Betul Pak? 17 Agustus 45. Bung Karno jam 10.15 mengumandangkan proklamasi. Pulang setelah itu bubar, selesai. Jadi yang 15 Agustus 45 itu yang Dr. Sudarsono yang di Cirebon itu gaungnya nggak ada. Tetapi ini yang unik lagi, proklamasi tanggal 17.45 karena waktunya tergesa-gesa saat itu, BM dia lupa tidak ngerekam. Bahkan malam itu Bung Karno ditodong untuk bikin naskah proklamasi. Saya harus katakan, Bung Karno itu orang yang pengetahuan bahasanya bagus. Beliau coret-coret kata-kata itu yang kasih proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1708-05 karena pakai tahun Jepang 1605 tidak 145, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Urak-urak tanda tangan itu. Itu naskahnya belum ditandatangani, diubes-ubes di balangna maring tempat sampah. Baru ini oleh BM Diah diselamatkan naskah proklamasi itu. Dan karena kita belum punya bendera, Bung Karno juga menggali tentang bendera, saudara-saudara. Sebagai kerajaan besar Majapahit itu punya simbol, punya pataka yang sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan lain, yakni gula kelapa. Sumpah Patih Gajah Mada. Gajah Mada hurufnya 9 loh. Amukti Palapa itu juga gula kelapa abang putih. Wong Jawa ya senenge bubur abang, bubur putih. Maka saya usulkan dasar bendera kita adalah merah putih. Nggak punya bendera waktu itu. Jadi apa kuwi jenenge? Sinang tembok jenenge apa? Yang tutup tembok, kain tutup tembok. Kordennya Bung Karno disobek oleh Fatmawati, dijahit dengan tangan itu jadi bendera merah putih. Naskah proklamasinya diselamatkan oleh BM Diah. Sehari kemudian Bung Karno rekaman. Jadi rekamannya itu setelah 17 Agustus, kan waktu itu belum direkam, belum terpikir direkam dan disebarkan. Salah satu yang menyebarkan rekaman itu ada yang bernama Bapaknya Anies Baswedan, AR Baswedan. Itu disampaikan ke wilayah karena beliau itu wartawan antara untuk Timur Tengah sana. Yang pertama kali memberi pengakuan siapa? Palestina, Pak. Baru itu Mesir. Ini sejarah ini. Jadi hubungan kita dengan Palestina dengan Mesir, sejarah ini. Jadi hubungan kita dengan Palestina dengan Mesir tentu sangat kuat.
Baru sehari setelahnya itu rekamannya itu. Jadi suara yang sekarang dikumandangkan, itu teman-teman Majelis Ta'lim Asraja itu bukan suara pas pada hari H. Karena setelah proklamasi selesai, takut juga Bung Karno. Takut nanti ditangkap oleh Jepang kan. Selesai proklamasi sudah bubar. Bus. Tetapi setelah itu kemudian pekik merdeka ini sudah, dan pekiknya macam-macam, merdeka. Maka Bung Karno itu setahun kemudian, 4 bulan kemudian menerbitkan tentang itu tadi, pekik merdeka. Dah, selesai pulang Bung Karno berpikir, ya Tuhan, saya bersalah. Bukankah dulu petunjuk, saya sudah kadung minta petunjuk ke Hadratus Syekh. Petunjuk Hadratus Syekh itu merdekanya tanggal 9 bulan 9. Sementara ini tanggal 17 bulan 08. Saya bersalah. Tetapi setelah merenung, oh saya lupa, Masya Allah. Hari Jumat Legi itu bertepatan tanggal 9 Ramadan. Ramadan dalam hitungan Hijriah itu bulan yang ke-9. Surah, Safar, Mulud, Baqdah, Mulud, Rajab, Sadran, Puasa. Jadi tetap tanggal sanga bulan sanga. Itu bukti bahwa basyirah dari hadis itu betul-betul atas dasar jadi orang kayak dan lekan wong bengi jalan melek jagongan tok ora tahu apa istikharah temenan, dan ternyata tanggal sanga bulan sanga itu diistikharoi pada 29 April 1945. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan sebelumnya. Tanggal songo bulan songo 29 April. Oh ya, lahiran dan lehan ternyata. Masya Allah. Terus apa problem terjadi? Sore-sore yang namanya Mr. Laimina menyampaikan kami merasa keberatan kalau esok tanggal 18 Agustus rapat, karena begitu panitia 9 dibentuk, kemudian rapat penyusunan primbel Undang-Undang Dasar itu, terus BPUPKI kan bubar, dibentuklah namanya PPK aslinya, tetapi dilengkapi PPKI, Doktrin Sezumbi Inkai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Doktrin Sezumbi Inkai bahasa Jepangnya. Utusan Indonesia Timur, terutama Mr. Malanda Maramis, Laimena, Juanda menyampaikan keberatan. Kami keberatan kalau konsepsi Piagam Jakarta Charter 22 Juni itu besok hari disahkan. Karena apa? Ada potensi Indonesia ini akan menjadi negara Islam. Karena di dalam primbel disebutkan sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ini tidak bisa kami terima. Karena kalau itu tetap ditetapkan, artinya apa? Artinya kita akan menjadi negara Islam. Karena negara punya power untuk memaksakan warga negaranya menjalankan syariat-syariat Islam. Kita nggak mau. Maka kemudian tim ini bertemu dengan Gus Wahid, Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Muhammad Yamin bertemu dengan Gus Wahid, meminta izin. Ini ada keberatan dari kalangan Indonesia Timur terutama, karena Jakarta ditetapkan sebagai ground flag kita, sebagai ground weight kita, dasar negara kita. Artinya kita menjadi negara Islam, karena ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam di pemeluknya. Lantas bagaimana? Ditengahi oleh Mr. Muhammad Hatta itu. Penengahannya itu ya, coba kita minta pertimbangan kepada Gus Wahid, minta pertimbangan kepada Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Umum Muhammadiyah yang juga anggota Panitia 9. Minta pertimbangan kepada Yai Gus Salim, perwakilan Islam. Minta pertimbangan kepada Kiai Haji Kahar Muzakkar,
pendiri UI itu Pak Aid, kayak Kahar Muzakir atau Muzakar itu, kayak Kahar Muzakar, termasuk pendiri Yayan Sunan Kalijaga itu Profesor Kahar Muzakar bersama dengan Haji Syafuddin Zuhri Pak, salah satu pendirinya. Inisiatifnya Bung Karno juga. Terhadap ini Mister siapa yang tadi saya sebutkan, kelalen miki jenenge lah. Bukan. Yang Jogja, Ketua PP Muhammadiyah. Apa? Siapa? Bukan, miki lali aku nyebut jenenge kok lali. Udah enggak persiapan sih. Ki Bagus Hatiku Sumo. Itu belum memberikan persetujuan. Tetapi Mbah Wahid kemudian memberikan jalan tengah. Ini perlu saya ceritakan bahwa kiai-kiai itu ketika berpikir ke depan, karena ada visi peradaban dunia Pak. Sudah, kalau hal seperti ini kok harus didiskusikan dengan Hadratus Syekh, tidak cukup waktu. Jakarta, Jombang itu jauh. Sudah kita putuskan saja. Bagaimana kalau kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam umumnya kita coret 7 kata yang diprotes itu. Terus diganti saja dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ditanyakanlah kepada Mr. Muhammad Yamin, bagaimana kalimat ini? Oh, kalimat ini sudah sangat sempurna, sudah sangat lengkap. Karena apa? Esa itu, kata Mr. Muhammad Yamin, satu tak terbilang. Kemudian Mbah Wahid ditanya, Kiai Wahid Hasyim, Gus, bagaimana kalau nanti saya disalahkan oleh Hadratus Syekh? Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Bukankah Esa itu senafas, seide dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu tak terbilang. Maka kemudian 7 kata itu dicoret oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang Maha Esa ditulis oleh Mr. Muhammad Hatta, diparaf oleh Mr. Muhammad Yamin dan Bung Karno. Saya baca ini di buku Chiefdom of Madinah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz MA. Dan saya mengklarifikasikan ini dengan Profesor John Lolo, Rektor UKSW yang waktu itu menjadi pendiri BPIP yang pertama. Ternyata ada diskusi seperti itu. Ternyata ada peran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim untuk meloloskan dicoletkannya ketuhanan dengan kewajiban. 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sorry, ini agak berat ya materinya, tetapi sudah 1 jam lebih 10 menit. Tapi agak berat. Dan ya karena ini live, nanti silakan diskusi sematang-matangnya, kurang matang lagi undang saya. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan, karena ini berdasarkan atas bukti-bukti. Dan saya kira teman-teman majelis taklim banyak yang baru dengar cerita tentang ini, baru tahu cerita tentang ini. Tetapi insya Allah ini valid. Masih belum selesai. Gus Wahid punya usulan lagi. Oke deh, ngaten Bung Karno, niki nek ngoten niki kan umat Islam dikalahkan. Ki Bagus Hatiku Sumo harus dimenangkan, Ki Agus Salim harus dimenangkan, Ki Kahar Muzakar harus dimenangkan, umat Islam harus dimenangkan. Bolehlah kalimat ini dibuang, tapi kita minta kompensasi. Awalnya Bung Karno tidak mau bikin Kementerian Agama, karena agama itu harus dipisahkan dari negara, kata Bung Karno. Tetapi atas desakan dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dibuatlah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kalau beberapa waktu lalu Gus Yakut menyatakan Kementerian Agama adalah hadiah bagi Nahdlatul Ulama, hadiah bagi umat Islam, yang jelas. Caranya lira-liru lah, cara hilang dia ya dia. Itu catatan sejarah Pak. Kemudian pagi hari Dinas Setupaing, siang harinya Dinas Setupaing, tanggal 12 Agustus tahun 1945 dilaksanakanlah rapat Dekret Sezumbi Ingkai dengan agenda pertama menetapkan presiden dan wakil presiden. Mohon maaf, suatu saat ketika Mbah Hadratus Syekh ditanyakan, siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia?
Jawabane Mbak Hasim ngene. Luwi apik nyekeli wong sing ora patek ngerti ning ngertian daripada wong sing akeh ngertine ning ora ngertian. Paham betul? Lebih baik kita cari orang yang terlalu alim, tidak terlalu alim agama, tapi dia tahu kebutuhan agama, daripada kita cari yang alim-alim tapi nggak tahu agama. Karena ada persaingan antara kelompok Islam moderat dengan Islam tradisionalis yang dianggap NU dengan kelompok nasionalis. Kelompok Islam moderat juga berkehendak presidennya dari mereka. Islam modern, bukan moderat, salah. Islam yang menyebut modern ya, nggak usah disebutkan organisasinya. Islam yang berkemajuan, Islam pengennya presiden dari mereka. Mbah Hasim misalnya, luwih apik golek wong sing gak patek ngerti agama, ning ngerteni agama, daripada golek wong sing ngerti agama ning orang ngerteni agama. Lebih apik nunjuk dan lehan lah, pun macam faslun mungkin orang muni tapi segep kayak gue gampang lehan. Karena Indonesia ini tidak, ini urusannya besar. Makanya dicontohkan oleh bawah. Waduh. Karena ini juga dicontohkan oleh Mbah Hasim ketika menunjuk siapa yang jadi presiden Habestun Nahdlatul Ulama. Yang dipilih Mbah Hasim itu Haji Hasan Gipo, yang bukan pengasuh pesantren. Tadi saya cerita Ampel Denta, Cokro Aminoto, awalnya Mbah Hasan Gipo, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Mas Mansur itu awalnya pengurus syarikat Islam. Begitu Nahdlatul Ulama berdiri, kemudian dijadikan pengurus Habestur Nahdlatul Ulama dan pusat gerakan Nahdlatul Ulama di Masjid Ampel Denta. Di Masjid Ampel Denta, saudara-saudara, kantor Habestur Nahdlatul Ulama, saya pernah ke sana. Itu di Mbuduran, Surabaya, di pusat kota, keren itu. Itu dalamnya moro sepuhnya Mbah Wahab. Orang minggir Pak Kiai, nang pusat kota. Makanya ketika peristiwa 10 November ngasuk maning, hari santri ngasuk maning, 10 November, pusat gerakannya di Mbuduran, dekat sekali dengan Jembatan Merah, dekat sekali dengan Hotel Oren, dekat sekali dengan besok lagi gampang ngundang maning. Etek iki. Mudah-mudahan bisa ya. Tetapi inilah realitas. Jadi kalau hari ini kita bicara siapa kita? NU, NKRI. Karena kitalah pendiri NKRI. Kita para kiai lah, Nahdlatul Ulama lah, yang sejak awal kokoh teguh atas kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau saudara-saudara melihat, di sini ada gambar bendera NU nggak? Logo NU. Di jauh ya, jauh sekali. Logo NU itu enggak. Kalau ada logo NU aja sedikit ini sebelum ditutup. Atau PC NU, ini PC NU suwen. Nah. Nah ini PC NU ini. Bapak Ibu. Nah, ini PC NU itu setelah dilakukan pengukuran oleh mahasiswa ITS ternyata menggunakan skala 2645. Apa itu? Kesininya 26, kesini 45. Jadi kalau pingin gede ditarik gue ketemunya sing penting rumusnya 2645. NU lahirnya tahun 26, Indonesia lahirnya tahun. Jadi nggak bisa dipisahkan NU dengan Indonesia. Maka tidak ada ceritanya orang NU tidak berindonesia. Maka tidak ada ceritanya orang NU tidak berindonesia, orang NU tidak cinta NKRI. Bagi NU, NKRI harga mati. Lah kuwi sing madani ngomong NKRI harga mati. Jare NKRI harga mati nek diplathok ndase metu PKI ne. Kan ada kan sing ngomong, NU sok NKRI harga mati. NU itu dulu Jombang, jabane ijo jerone abang diplathok. NU itu dulu Nasakom, jerone ana Paluarite. Itu yang ngomong orang yang dulu tidak ikut berjuang untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Wis ngerti mbok? Sing takbir, rumangsa paling gue. Mereka nggak tahu kejuangan NU. Wong mereka lahir hasil reformasi kemarin kok, baru kemarin kok merasa. Jadi kalau ngomong Pancasila jaya, NKRI harga mati, itu kita merasa berhak karena kitalah pemegang saham atas berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pintu sedikit pun. Tidak ada ceritanya kader NU itu jadi teroris, kader NU itu kader saya katakan jadi
Wahabi, kader NU itu anti NU, nggak ada ceritanya. Tetapi buktinya banyak kader-kader ormas sana yang terlibat di dalam gerakan terorisme. Maka refleksi kemerdekaan RI adalah Indonesia dan NU dua entitas yang tidak dapat dipisahkan seperti dua mata uang. Kalau mata uang kita pegang, separuh gambare Soekarno Hatta, separuh gambare apa, dan gambare Soekarno Hatta, separuh gambare apa, dan gambar sing separuh gambar apa mburine Soekarno Hatta. Lah kok sing metu gambar cengkeh tok nggo tuku ora payu. Sing metu gambar Soekarno Hatta tok nggo tuku ora payu. Dua-duanya harus bersama. Ad-dinu wal muluku tau'amani. Fad-dinu al-asl aslun was-sultanu harisun. Famala aslalah famahdum famala harisalah fadda'i. Itu dawe Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Agama dan pemerintahan ibarat dua mata kembar, mata uang, ibarat saudara kembar. Fad-dinu aslun, agama adalah pondasi, NU adalah pondasi, was-sultanu harisun, dan penguasa pemerintahan adalah pengawal agama itu. Famala aslalah, sesuatu yang tidak kuat pondasinya, ia akan hilang di telan zaman. Famala harisalah, sesuatu yang tidak ada pengawalnya, faddai, ia akan sirna. Mudah-mudahan bermanfaat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.